Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Kita bisa tetap semangat sekali loh. Bisa. Tetap semangat. Ya, luar biasa semangat anak-anak hari ini. Apa kabar kalian? Ya, tidak ada ya. Ibu lihat kalian semua sudah hadir dengan lengkap. Karena itu Ibu yakin kita sudah siap untuk belajar. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Anak-anak, kalau Ibu panggil nama silakan bilang hadir Ibu. Yang pertama, Muhammad Nathan Besi. Lalu Marcel Ikan Benu. Primo Saputra Manu. Randy Ganis Talwe. Tisna Boys. Fiona Waimata. Usmina Bira. Ya, Yosua Bira. Oke, kalau semuanya hadir, kita langsung saja mulai dengan pelajaran kita ini. Putra silakan memimpin kita dalam doa. Ya, silakan Putra. Amin. Terima kasih Putra. Ya baik. Tadi pagi sudah makan? Ada yang datang tadi tidak makan? Belum makan? Belum makan atau sudah makan? Kalau belum makan nanti sebentar ya belajar kita makan dulu sebentar. Tapi yang diharapkan setiap hari kalian datang ke sekolah wajib makan. Kenapa wajib makan? Karena kalau tidak makan kita tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan baik itu beberapa hal. Tapi kenapa tidak makan? Ya. Kali lalu kalian sudah belajar di pembelajaran 4 dari tema 1 subtema 1. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang organ gerak hewan. Gerak hewan kali lalu ada berapa? 4. Putra? Adik apa 4 betul? Cynthia 4? Ya, berarti kalian sudah lupa ya. Ibu ingatkan lagi, alat gerak kali lalu itu ada 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi pada tema 1, subtema 1 dalam pembelajaran 5. Nah, pembelajaran 5 ini kalian akan belajar tentang alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Kalian juga akan belajar bagaimana menemukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Lalu yang terakhir kalian akan belajar corak gambar atau ilustrasi. Oke, tujuan kita belajar hari ini ada yang tahu? Dari materi yang tadi sudah sampaikan, ada yang tahu apa tujuan kita belajar? Tidak ada ya? Oke, kita baik-baik menjelaskan. Tujuan kita belajar hari ini adalah kalian dapat menganalisis ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata dengan benar. Lalu, Ibu akan meminta kalian untuk membuat model alat gerak hewan berupa gambar kreatif. Jadi setelah penjelasan dan kita membahas bersama-sama, kalian akan menggambar contoh hewan avertebrata atau vertebrata. Lalu yang ketiga, kalian akan menyimpulkan pokok pikiran dalam teks lisan ataupun teks tulis. Ibu akan menampilkan teks, jadi tugas kalian menemukan pokok pikiran dalam teks. Lalu yang keempat itu, kalian akan mengidentifikasi pokok pikiran secara baik dan beruntun. Jadi nanti ada gambar-gambar, kalian diminta untuk mengurutkan gambar dengan benar. Jadi gambarnya belum benar ya, ceritanya masih acak-acak, kalian akan mengurutkan supaya menjadi cerita yang benar. Lalu yang kelima, tujuannya yaitu kalian bisa merincikan corak gambar ilustrasi atau gambar cerita dengan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah kalian dapat menyusun gambar seperti yang tadi sudah dijelaskan. Berarti ada berapa tujuan belajar kita hari ini? Ada? 2. Ada? Ada 6. Sampai di sini penjelasan ini
jelas atau masih agak kabur-kabur? Adik apa? Masih agak kabur? Jelas? Nah, kalau jelas, tolong simpan di poin sebentar baru kita menulis. Oke, sekarang Ibu minta kalian perhatikan semua ke depan. Akan ada ya, yang di situ nanti Ibu buka. Sebentar ya. Yang itu bisa lihat? Oke, yang bagian sebelah sini, sebelah kiri dari Ibu silakan lihat. Bagian sebelah kanan dari Ibu lihat di gambar yang ini. Kalian perhatikan gambar pertama. Di situ ada gambar apa? Gambar ada bilang kucing, kelinci, dan siput. Ya, kelompok sama ya. Di situ gambar apa? Kelinci dan yang gambar kedua tuh yang nomor ya, gambar siput. Ya, gambar kelinci dan gambar siput. Oke, bagaimana cara kelinci bergerak? Dengan betul sekali. Kalau siput bagaimana cara bergerak? Bagaimana cara kelinci dan siput bergerak? Dengan terus. Jadi dia merayap. Berbiar berkaki dia. Oke, sekarang Ibu minta silakan kalian perhatikan video yang akan kita tampilkan tentang organ gerak hewan. Dan gerak hewan dan Vito. Bisa dengar sama-sama? Pada kesempatan kali ini kita akan Silakan perhatikan ya. dan gerak hewan dan manusia. Tentu kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu apa sih arti bergerak itu? Apakah teman-teman sudah tahu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kita belajar lebih jauh lagi ya teman-teman. Teman-teman, coba perhatikan aku dan kucingku ini. Kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi, kita tahu teman-teman ternyata gerakan hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tepat sekali, tulang disebut apa? Kelinci menggunakan kakinya untuk melompat, sedangkan gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Lalu, bagaimana dengan kedua hewan ini? Bisakah kalian membantu untuk menyebutkan alat gerak dan cara geraknya?
ion tentang organ gerak vertebrata, vertebrata dan vertebrata. Dari video tadi dijelaskan bahwa Krisna dan Maya dijelaskan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak berarti ada apa? Bergerak berarti berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi misalkan ibu di sini, ibu bergerak ke sini, apakah ibu berpindah tempat atau tetap? Berpindah tempat. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, untuk bisa bergerak, makhluk hidup, entah itu hewan ataupun manusia, membutuhkan alat gerak. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa alat gerak itu ada dua, yaitu pasif dan aktif. Kalau alat gerak pasif yaitu tulang, sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Sekarang coba kalian perhatikan next. Ya, kalian perhatikan di situ. Yang pertama ada kelompok hewan vertebrata, lalu yang kedua kelompok hewan vertebrata. Oke, Maya, silakan sebutkan hewan vertebrata. Di situ ada apa-apa? Vertebrata. Yang ada tulang-tulang itu? Iya. Ada ikan, ada burung, ada anjing. Lalu hewan vertebrata? Fiona, ada? Siput dan cacing tanah. Ya, jadi itu kelompok hewan vertebrata dan vertebrata. Lihat, dari kelompok hewan vertebrata itu ada tulang kan? Ya, bagian lihat ada ikan punya tulang, burung punya tulang, anjing juga punya tulang. Tapi siput dan cacing apakah ada tulang di bagian dalam tubuh di dalam gambar? Tidak. Ada, hanya ada otot. Oke, kita lanjut. Next. Hewan vertebrata. Kita lihat. Ibu minta sebutkan satu-satu dari ujung ya. Cynthia, silakan. Hewan vertebrata yang pertama ada kelinci. Berikut ayam, ikan, katak, burung, buaya. Yang di situ bisa lihat? Ya, coba sebutkan ulang hewan vertebrata apa? Kelinci, ayam, iya, burung dan buaya. Next, itu termasuk dalam hewan vertebrata. Sekarang kita lihat hewan vertebrata. Ya, hewan vertebrata apa-apa? Yang pertama, Maya. Yang paling pertama gambar ulat bulu yang biasa di daun tuh. Biasa dia bergerak begini. Nah, ulat bulu. Yang kedua ada lalu terus bintang laut, terus gurita. Yang terakhir baru itu hewan invertebrata atau vertebrata. Nah, sekarang kita tanya, apakah cara hewan-hewan itu bergerak sama atau beda? Beda. Kenapa? Kita lihat dari satu-satu. Ulat, dia bergerak bagaimana? Bergerak menggunakan perut. Menempelkan perut di bagian dasar yang tempat dia berpijak, kemudian dia bergerak. Yang kedua, laba-laba? Menggunakan kaki untuk berpindah. 3, lebah. Pakai sayap untuk terbang, bergerak. 4, bintang laut. Bagaimana bintang laut bergerak? Pakai bagian tubuh yang di bagian bawah itu menempel, yang lengket. Benar sekali. Terus yang berikut gurita dan ubur-ubur, cara geraknya sama atau beda? Beda bagaimana, Onis? Sama bagaimana, Putra? Beda, sama. Yang benar mana? Beda atau sama? Cara geraknya sama, yaitu sama-sama menggunakan tentakel. Apa? Tentakel itu adalah organ tubuh yang dia akan memanjang bila hewan itu bergerak. Jadi kalian lihat di bagian kaki yang ada panjang-panjang nih, bagian bawah kaki panjang-panjang, dia akan memanjang, baru itu hewan bergerak. Dia memanjang, itu hewan berpindah. Panjang lagi, hewan
baru berpindah. Jadi tentakelnya memanjang, baru dia bisa bergerak. Sampai di sini cukup paham atau agak kabur? Ibu jelaskan sampai sini mengerti? Kalau mengerti, Bapak tidak bisa pertama begini supaya ibu bisa lihat dengan baik. Oke, kita lanjut next. Kita lihat, kalau begitu, apakah hewan vertebrata dan avertebrata dia bergerak dengan cara yang sama atau beda? Beda ya. Kita lihat yang pertama, hewan vertebrata. Kucing berjalan menggunakan kaki. Pernah lihat kucing? Pernah pelihara kucing? Kalau pernah berarti pasti masih tahu ya. Kucing bergerak menggunakan kaki. Yang kedua, Putra silakan bantu membaca. Ular bergerak dengan cara menempelkan perutnya ke tanah. atau melata. Tidak usah lihat di kawan kan, laptop di situ, lihat di laptop sah. Ayo ulang Putra. Ular bergerak Ular bergerak dengan cara menempelkan perutnya ke tanah atau melata. Ya, bagus. Ular bergerak dengan cara menempelkan perutnya ke tanah. Yang ketiga, ini Tisna. Burung hantu terbang menggunakan sayapnya. Ya, burung hantu terbang menggunakan sayapnya. Adik papa yang keempat, ikan berenang menggunakan siripnya. Lalu yang terakhir, katak melompat dengan kaki. Ya, katak melompat dengan kaki. Itu contoh hewan vertebrata dengan cara geraknya. Sekarang kita lihat next. Kita lihat hewan vertebrata dengan cara gerak yang berbeda. Ya, silakan bantu membaca. Yang pertama ada Laba-laba bergerak menggunakan kakinya. laba-laba, ternyata dia bergerak menggunakan kaki. Yang kedua masih orang yang sama, baca. Capung terbang menggunakan sayap. Cacing terbang menggunakan sayap. Lalu ada capung. Mohon maaf, aku salah tadi ya. Capung terbang menggunakan sayap. Lalu ada cacing bergerak menggunakan otot perut. Ubur-ubur dan gurita menggunakan apa tadi Ibu bilang? Tentakel itu apa? Maya, tentakel tadi Ibu bilang apa? Organ tubuh ya akan memanjang agar hewan tersebut bisa bergerak dengan cepat. Oke, next kita lihat yang berikut. Kalau begitu apakah hewan vertebrata dan avertebrata ini sama atau beda? Beda di apa ya? Sama di apa Putra? Next lihat ya, kita lihat di layar. Ternyata hewan vertebrata dan avertebrata tidak sama cara geraknya. Ciri-cirinya pun tidak sama. Kita lihat perbedaan yang pertama apa Maya? Lihat di nomor 1 perbedaannya. Silakan baca Tuan. Baca di avertebrata. Ciri-ciri hewan vertebrata. 1, mempunyai agak lebih besar itu tidak dengar. Yang pertama mempunyai tulang belakang. Kalau hewan vertebrata mempunyai tulang belakang, hewan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Dia kebalikan ya. Yang kedua, ini Onis bisa baca? Kalau tidak jelas di sini tidak apa-apa. Ini Cynthia bisa baca? Oke, tidak jelas juga dari sini. Yang kedua, punya 3 bagian tubuh, Yaitu kepala, batang, tubuh, dan anggota badan. termasuk tangan dan kaki. Ya, yang ketiga, lebih besar. Dan bergerak dengan cepat. Ya, lebih besar dan bergerak lebih cepat. Ibu ulang sekali lagi. Perhatikan di sini. Perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata itu ada dalam ciri-cirinya. Kalau hewan vertebrata kalian ingat saja, oh hewan vertebrata itu dia punya tulang belakang, punya tulang. Sedangkan avertebrata tidak punya tulang, dia hanya punya otot. Itu perbedaan pertama ya. Perbedaan yang kedua, hewan avertebrata punya anggota tubuh. Ada kepala, ada anggota badan, dan ada kaki. Sedangkan hewan avertebrata tidak punya itu, hanya pakai cangkang dari luar. Contohnya siput, keong, pakai cangkang dari luar atau rangka luar.
Hewan vertebrata itu dia bentuknya lebih besar dan gerakannya lebih cepat. Sedangkan hewan avertebrata dia lebih kecil, biasanya lebih kecil dan bergerak lebih lama. Contoh, burung dan lebah. Mana yang gerak lebih cepat? Burung. Padahal dua-duanya bisa terbang kan? Tapi burung vertebrata dia gerak lebih cepat dan bentuknya lebih besar. Sedangkan lebah dia gerak lebih lambat dan bentuknya lebih kecil. Itu perbedaannya. Sampai sini cukup paham mengerti? Mengerti? Oke, kalau mengerti kita lanjut. Kalau sampai di sini kalian sudah paham, sekarang punya tugas LKPD itu akan bagikan LKPD atau lembar kerja beserta diri. Jadi silakan kalian kerjakan. Ibu bagi satu-satu dulu ya. Oke, perhatikan di sini Ibu jelaskan sedikit supaya kalian bekerja. Yang pertama kalian ini adalah lembar kerja beserta diri yang akan kalian kerjakan tentang ciri-ciri atau karakteristik hewan vertebrata dan avertebrata. Tugas kalian yang pertama tulis nama, lalu tulis kelas. Hari tangan kasih kosong saja, nanti boleh biar tulisan tangan ya. Kalian tulis nama saja dan kelas. Terus tulis di sini ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Kucing, kalian lihat dia bergerak bagaimana, tulis di situ. Siput bergerak bagaimana, tulis situ. Terus dia bisa kalian tulis jenis makanannya, ya silakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. 5 menit terlalu lama ya, karena ini kalian sudah paham. 3 menit saya dari sekarang ya, silakan. Silakan baca Tisna. Memiliki tulang belakang. Apa yang memiliki tulang belakang? Kucing memiliki tulang belakang, sedangkan siput memiliki cangkang luar. Beri mantap, mantap. Sekali lagi, mantap. Berkali-kali, mantap, mantap. Oke, kalau sudah sekarang nanti pekerjaannya Ibu kumpulkan. Sekarang kalian lanjut next, kita lihat yang berikut. Sekarang Ibu punya bacaan di sini. Tugas kalian adalah membaca setiap paragraf. Judulnya siput bukanlah hewan yang lemah. Tugas kalian silakan membaca dalam kelompok masing-masing ya. Membaca siput bukanlah hewan lemah. Kemudian kalian akan menentukan ide pokok dalam bacaan. Oke, yang kelompok itu sudah. Nah, baca siput bukanlah hewan yang lemah. Ini Putra silakan dengan teman-teman berdiskusi tentang ide pokok yang mana, lalu kalimat pengembangan yang mana. Jadi setelah baca silakan diskusi dalam kelompok mana yang termasuk ide pokok, mana yang termasuk kalimat pengembang. Kalian punya pakai dari ya, bang aja ya. Baca dari paragraf 1 sampai paragraf ke-3. Bisa digabung. Baca dari sini sampai sini. Oke, sudah ya. Silakan ses diminta baca paragraf pertama. Teman-teman yang lain sambil menyimak sambil menyimak ses kalian tetap membaca dalam banaja yang sudah dibagikan ya. Ya silakan ses baca kuat. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lambat, sebagian orang membandingkannya dengan kelinci. Oke, baik sekali. Yang berikut, terima kasih ses. Yang berikut Tisna.
semacam karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut. Oke, terima kasih Krisna. Ya, kalian sudah selesai membaca tentang siput, bukana, hewan yang lemah. Sekarang Ibu minta semuanya berdiri di tempat masing-masing. Ya, silakan. Sudah berdiri. Silakan maju ke depan meja, berdiri di depan meja kalian. Oke, sudah. Ya, sekarang kita akan bermain namanya bola salju bergulir. Nah, bola salju bergulir ini tadi kalian sudah membaca ya tentang siput bukanlah hewan yang lemah. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas. Ada tugas yang harus kalian kerjakan yaitu menemukan ide pokok dalam bacaan. Jadi aku akan bagikan kalian kertas. Ada yang dapat paragraf 1, dia akan mengerjakan menulis ide pokok dari paragraf 1. Yang dapat paragraf 2, dia menulis ide pokok dari paragraf kedua. Sudah? Hanya bagian yang atas ide pokok. Bagian yang ini dikasih tinggal, hanya bagian yang atas. Mengerti? Dibagikan ya. Nanti kalian setelah dapat kertas, kalian kembali di kalian ke tempat dulu. Kalian tuliskan yang termasuk dalam ide pokok dengan melihat dari bacaan tadi. Ini sudah pasti baca. Paragraf yang didapat beda-beda ya, ada yang paragraf 1 sampai 6. Jadi ada yang dapat paragraf 1, ada yang dapat paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya. Jadi paragrafnya tidak sama. Karena itu tidak bisa saling bekerja sama. Dia harus menuliskan paragraf yang dia dapat. Sudah? Sekarang dijelaskan, silakan kalian melihat dari bahan ajar yang tadi kalian pegang. Temukan ide pokok dalam paragraf yang kalian dapat. Ini contoh, Yosua dapat paragraf berapa di situ? 1. Berarti Yosua tulis ide pokok paragraf 1. Mila dapat paragraf berapa? 5. Berarti Mila menuliskan di paragraf 5. Mengerti? Ya, silakan kerjakan. Kembali ke kerja. Oke, sudah? Sudah? Nah, sekarang silakan kalian berdiri, kembali berdiri, keluar kembali luar meja. Bawa kertas tadi hasil kerja kalian. Masker tetap pakai. Jangan dari meja, dari kursi, dari papa, dari bawah saja. Sudah? Nah, sekarang tugas kalian. Tadi bilang kita mau bermain apa? Bola salju bergulir. Tugas kalian sekarang LKPD yang kalian pegang, silakan kalian remas buat bola. Kalian bentuk buat bola, ramas saja. Ya, kalian ramas bentuk buat bola, ramas saja. Tidak apa-apa. Ramas saja tadi LKPD yang kalian kerja. Sudah? Jangan terlalu habis, buat begini, cukup begini sah. Nah, contohnya sebentar kau baca tulisan kalau tidak bisa. Sudah, tidak boleh ada itu. Ini sudah. Sudah, angkat di atas. Kita akan bermain bola salju bergulir. Jadi, sekarang silakan kalian lemparkan ke salah satu dari teman kalian. Terserah, tapi jangan lempar kuat, nanti keluar dari jendela sampai mau pergi kamu. Jadi lempar usahakan di teman kalian sebanyak 3 kali. Jadi misalkan kita contoh ya, kalau ada yang lempar kena ibu, dekat ibu ambil, ibu lempar lagi sampai 3 kali. Lalu bilang stop, baru kalian berhenti. Bisa? Silakan baku lempar saja. Angkat ini. Oke, stop. Silakan kembali ke tempat.
Lihat di kolom. Ada yang masih tidak dapat? Ya ini. Ternyata dia punya lain sampai sini. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Silakan kalian isi. Sudah. Silakan sekarang kalian tulis jawaban. Tadi kan pertanyaan toh? Tadi kan tentang ide pokok. Sekarang bagian kalimat penyeimbang. Silakan tulis kalimat penyeimbang dalam paragraf. Yang tadi Ibu kasih contoh ya. Misalkan Randy. Ternyata Randy dapat ini punyanya Serses. Randy dapat punyanya Serses. Di sini Serses sudah menuliskan ide pokok paragraf kedua. Tugas Randy adalah menuliskan kalimat penyeimbang dari paragraf kedua tadi. Jadi karena kertas yang kalian sudah dapat punya teman sudah tulis ide pokok, kalian tinggal isikan kalimat pengembangnya. Bisa mengerti? Bisa mengerti Putra? Bisa mengerti? Bisa. Oke, silakan kerja. 5 menit dari sekarang, silakan. Saya mengerjakan, silakan diminta satu-satu baca hasil pekerjaan dari ya. Fiona, silakan berdiri. Suara lebih keras Fiona. Fiona dapat siapa punya? Ya, Fiona dapat punyanya Cynthia, yaitu di paragraf ke-6. Ya, silakan baca. Dari ide pokok. Ide pokok. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki lebih banyak keistimewaan. Iya, kalimat pengembangnya. Baca kalimat pengembang. Yang bagian bawah bisa lihat. Nah, sekarang baca bagian bawah kalimat pengembang. Yang lain tetap menyimak ya, ada Papa, Serses. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki lebih banyak keistimewaan. Oke, terima kasih Fiona. Kita lanjut ke Randy. Randy dapat punya siapa? Randy dapat punya Serses di paragraf ke. Ya, silakan baca ya. Ide pokok. Siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan siput merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki hewan lain. Ya, jadi sudah baca ide pokok dan kalimat pengembang. Oke, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dari paragraf 1 sampai paragraf 6. Dan rata-rata Ibu perhatikan tadi memang semuanya sudah mengerti tentang ide pokok dan bacaan ya. Sudah ya? Sudah? Ya. Nah, kalau begitu sekarang kita lanjut. Next, bisa next. Ke yang berikut tentang gambar corak atau ilustrasi. Bisa? Sekarang kalian kembali lihat di depan berbagai yang sudah Ibu tampilkan. Nah, dari contoh-contoh tadi ada berbagai jenis gambar juga yang tadi sudah tampilkan di bawah. Kalian lihat ya tentang model hewan, vertebrata dan vertebrata. Yang ada gambar apa tadi? Masih ingat? Ikan, apa lagi? Anjing, apa lagi? Siput, bintang laut, dan lain-lain. Ada banyak gambar tadi yang sudah tampilkan kan? Nah, sekarang gambar-gambar itu tidak sama atau sama? Tidak sama. Jadi gambar itu ada bermacam-macam. Kita lihat macam-macam gambar. Yang pertama ada gambar realis. Realis. Bisa ya? Yang di sini bisa lihat, bisa lihat? Bisa. Gambar realis ini adalah gambar yang dibuat seperti wujud asli. Modelnya seperti bentuk asli. Contoh gambar realis kalian lihat di situ adalah lukisan. Di situ lihat ada lukisan apa dan apa? Orang? Kakek dengan? Ada seorang kakek dan ada seorang anak sekolah. Dari mana kalian tahu itu gambar kakek? Putra. Dari mana? Dari gambar. Karena dia punya rambut sudah berubah atau sudah mofak. Kalau di sini sudah mofak, nah, jadi bisa tahu itu orang tua ya. Nah, gambar realis ini biasanya dalam bentuk lukisan. Jadi dia dibuat
kita lihat, oh kalau gambar anak dan kakek ini dimulainya juga seperti ini. Jadi dia seperti model aslinya. Gambar yang kedua, Yosua, bisa lihat? Gambar karikatur. Gaya itu gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Kalau tadi lukisan itu dia sama seperti objek asli, karikatur ini dia mengubah dari objek aslinya. Jadi dia gambar tuh dibuat lebih-lebih, melebih-lebihkan, tidak sesuai dengan keadaan nyata. Kita lihat contoh di situ, Maya. Gambar kedua gambar apa? Karikatur, Maya. Maya. Ada gambar anak? Ya, anak sekolah ada buang sampah di kamar sampah. Tapi anak sekolah pun topi, kalian lihat? Ada di atas kepala atau tidak? Seperti melayang ya. Tapi apakah di kehidupan nyata topi bisa melayang di kita punya ini kepala? Kecuali sulap ya. Nah, jadi itu gambar tuh dia dibuat melebih-lebihkan, jadi tidak sama seperti objek asli. Itu yang disebut gambar karikatur. Gambar karikatur ini biasanya ada di novel, cerpen. Kalau kalian bisa biasa dari cerpen, novel, buku cerita lain tuh, buku cerita-cerita. Biasa mereka menggunakan gambar karikatur. Gambar yang ketiga adalah gambar kartun. Ini bisa bantu baca. Putra, Tisna. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan mensukan humor. Ya, kalau kartun ini dia gambar yang berfungsi untuk menghibur para pembaca dan berisikan humor. Contoh, yang di situ gambar apa? Apakah gambar kelinci seperti itu? Kelinci yang asli itu seperti itu? Tidak. Tidak ya. Tapi karena ini kartun, dia mau menghibur para pembaca atau humor, maka bersifat humor, maka dia dibuat lebih bagus, lebih putih, lebih bersih, dan ada rumput kecil-kecil. Jadi pembaca lebih tertarik untuk melihat. Nah, yang terakhir adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif ini dibuat dengan mengubah bentuk asli, namun tidak menghilangkan ciri-ciri aslinya. Jadi gambar dekoratif ini dia dibuat dengan mengubah bentuk asli, tapi ciri-ciri dari gambar tetap ada. Contohnya di situ gambar bunga. Nah, bunga ini kalau kita lihat di luar ini dia punya ini batang ada rumput-rumput kecil, ada juga dengan dia punya tanah-tanah. Jadi dia ciri-ciri tetap ada, ini dia punya bentuk, model gambar agak sedikit beda. Sampai di sini cukup paham? Oke, kalau paham, tugas kalian sekarang adalah silakan kalian membuat gambar. Next, gambar model hewan vertebrata. Jadi hewan vertebrata, banyak ya. Silakan kalian gambar saja. Ibu akan bagikan kertas, silakan kalian gambar model hewan vertebrata. Bisa siput, bisa cacing, dan lain-lain. Sudah dibagikan. Ya ini mungkin kumpulkan ya. Oke, gambar cacing ya, cacing, baik sekali cacing. Ini ikan ya. Oke, sudah ada keterangan hewan vertebrata ya, bagus sekali punya Yosua. Oke, kelinci, wow, bagus sekali, terima kasih Yonis. Ya, ini juga ikan, bagus sekali. Ini hewan vertebrata. Ya, kalian lihat ini gambar apa? Siput. Masuk dalam hewan vertebrata, bagus sekali. Coba Mira punya, berdiri bangun. Itu gambar terbalik. Ini gambar apa? Ikan. Ikan termasuk dalam hewan vertebrata. Yang ini dia punya apa, Mila? Iya, dia punya tulang. Jadi karena hewan vertebrata ada tulang. Ya, baik sekali Mila. Oke, baik sekali. Dikumpulkan ya, baik sekali. Oke, kalian sudah selesai mengerjakan. Rata-rata ibu lihat kalian semua bisa gambar ya di sini. Berarti ibu doakan semoga kalian semua bisa jadi pelukis. Mau jadi pelukis? Wah, baik sekali pelukis. Oke. Kalau sudah, sekarang
Tadi kalian sudah menggambar tentang model hewan vertebrata dan model hewan invertebrata. Sekarang dekat. Oke, sekarang silakan kalian lihat di situ. Di situ adalah sebuah cerita tentang si kura-kura dan kelinci. Oh, kancil ya, kancil. Jadi si kura-kura dan si kelinci, salah sebut tadi si kelinci. Tapi dalam cerita itu belum sesuai, belum tepat, masih acak-acakan. Tugas anak-anak adalah silakan menyusun cerita tersebut menjadi suatu cerita yang benar dan baik. Jadi misalnya kalian gambar pertama itu gambar apa? Kalimat mana yang sesuai dengan gambar pertama? Lalu gambar kedua, ketiga dan seterusnya. Bisa? Bisa. Oke, silakan kerjakan. Ini kasih waktu 3 menit. Tidak usah panjang-panjang, kalian sedikit saja 3 menit dari sekarang ya. Ya, silakan. Ya. Sudah selesai, sekarang ibu minta perwakilan satu orang membaca. Saya silakan baca dari cerita yang sudah kalian ya kerjakan. Di sebuah hutan Yang lain perhatikan. Di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang sombong. Setiap hewan ditantang untuk adu kecepatan dalam berlari dengannya. Pada suatu hari datanglah si kura-kura yang rendah hati untuk memberanikan diri menjawab tantangan si kelinci yang sombong. Dengan sombongnya si kelinci menertawakan niat si kura-kura yang mau melawan dirinya. Setelah adanya kesepakatan, maka lomba lari pun dilaksanakan dengan ditonton banyak hewan di sana. Oke, terima kasih. Beri mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. Oke, terima kasih Ses. Ya, kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita semua sudah selesai sampai di sini. Sekarang sebelum ibu lanjut, ibu minta tugas-tugas yang tadi kalian sudah kerja dari pertama, LKPD 1, LKPD 2 dan LKPD 3. Silakan kalian kumpulkan ke paling ujung. Nanti baru kita yang kumpul. Kumpulkan ke meja yang paling ujung. Yang ini kumpul di Yosua saja, yang ini kumpul di Reuni saja. Ya, nanti baru kita yang kumpulkan semua. Oke, terima kasih. Ya, sudah. Kumpul di ujung saja, kumpul yang terakhir. Ya. Oke, semuanya sudah selesai ya. Udah, yang itu tetap ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, diminta semua bukunya ditutup karena kita sudah di penghujung pembelajaran. Oke, sudah. Nah. Putra, sudah. Oke. Sekarang ibu ajak kalian untuk kita ingat kembali pembelajaran kita hari ini sudah selesai sampai sini ya. Sekarang sebelum lanjut, ada yang mau bertanya? Ada yang belum dipahami, belum dimengerti? Silakan angkat tangan. Putra, cukup? Ya, kalau cukup, ibu ajak kita kembali. Kita ingat dari pembelajaran tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Kita ingat kembali. Hari ini kita sudah belajar apa-apa? Yang pertama tadi tentang yang paling pertama ya kan sudah kedua. Yang paling pertama tadi tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Kalau avertebrata itu hewannya memiliki tulang, sedangkan ya invertebrata atau avertebrata hewannya memiliki gerak cangkang atau rangka luar.
tentang corak gambar ilustrasi. Jadi dari pagi tadi sampai siang hari ini, itulah sejumlah materi yang sudah kita belajar sampai pada saat ini. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau memberi kesimpulan? Tidak. Tidak ada. Kalau begitu tidak ada yang bertanya. Misalnya, capung dan burung hantu. Mana yang termasuk vertebrata? Capung. Vertebrata yang mana? Capung. Kenapa burung hantu? Capung. Karena dia punya tulang. Karena burung hantu punya Tulang. tulang. Lalu burung hantu lebih besar. Burung hantu gerak lebih cepat. Sedangkan capung termasuk hewan avertebrata karena dia tidak punya tulang. Dia ukurannya juga lebih Kecil. dia terbangnya juga lebih Lambat. itu sampai di situ. Nah, itu Ibu hanya kasih ingat kembali. Sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan, kegiatan kita sudah selesai. Tapi Ibu mau cek kembali bagaimana penguasaan materi yang hari ini yang anak-anak miliki. Apakah sudah cukup mengerti atau masih agak kabur-kabur? Ibu akan bagikan soal evaluasi. Ada 5 nomor, isian semua. Silakan kalian kerjakan, tidak usah lihat dari buku. Tinggal kalian ingat-ingat kembali saat ini adalah hasil dari belajar hari ini. Kalian masih ingat atau tidak? Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama, kelas. Jawabannya langsung ditulis di bagian belakang atau bagian bawah saja ya. Ini Ibu ulang kembali materi yang tadi. Pertanyaannya juga tadi dari materi yang sudah kalian pelajari. Jadi silakan kalian kerja. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, silakan. Jangan lupa nama kelas. Tidak usah buru-buru, tulis pelan-pelan supaya jangan salah. Ya, kalau sudah, silakan simpan berpoinnya. Ibu mau lihat satu persatu punya jawaban. Dari Marcel, silakan baca hasil kerja nomor 1. Baca dari soal. Apa kegunaan dari organ gerak? Kegunaan organ gerak adalah berjalan, berlari, dan melompat. Ya, baik sekali Marcel. Terima kasih. Yang berikutnya, orang kedua. Oke, orang kedua silakan. Ses. Baca jawabannya. Sebutkan ciri-ciri hewan avertebrata. Ya, ciri-ciri hewan avertebrata, silakan. Tidak mempunyai tulang belakang, memiliki rangka luar, bentuk badan lebih kecil dan bergerak lambat. Oke, baik sekali jawabannya Ses. Benar semua berarti. Ya, terima kasih. Yang berikut orang ketiga. Orang ketiga, Putra. Salah. Yang ketiga itu ada bacaan 2 paragraf, diminta menentukan informasi atau info dalam paragraf. Paragraf pertama silakan. Kelinci adalah hewan yang lucu. Ya, yang kedua. Kelinci termasuk hewan serangga. Oke, baik sekali Putra. Terima kasih. Orang ketiga, orang berikut, Yonis. Itu sudah periksa rata-rata, itu sudah membahas juga ya. Jadi rata-rata kalian sudah paham akan pembelajaran hari ini.
tentang organ gerak hewan, vertebrata dan avertebrata. Sampai di sini kita sudah berada di penghujung kegiatan hari ini. Ada yang mau bertanya? Ibu, saya belum paham bagian yang ini. Ada? Atau ibu, sebaiknya begini saja ibu. Ada yang mau bagi informasi? Tidak? Tidak ada? Jelas? Cukup paham? Bagaimana pembelajaran hari ini? Membosankan? Tidak. Apakah menarik? Menarik? Oke, kalau menarik kita tepuk tangan. Sebagai bentuk apresiasi bagi anak-anak yang sudah selesai belajar hari ini, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik. Nah, setelah kita belajar tentang hewan, vertebrata dan avertebrata ini, Ibu harapkan kalian bisa menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang hidup di sekitar tempat tinggal kalian. Oke, yang terakhir, selamat ya. Kita semua sudah selesai belajar hari ini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan di lingkungan tempat tinggal. Sampai di sini kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Ibu minta, ya silakan, ini sudah lihat, silakan menulis dari situ saja tidak apa-apa, atau menulis di sini juga baik. Tapi sebelum berdoa, kalian tolong menyimpan buku di atas meja supaya rapi. Berdoa sudah. Terus Bapa di surga, teruskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih Umi, silakan duduk. Oke, sebelum pulang silakan kalian membuka buku dan perhatikan sama-sama di bawah meja. Kalau ada kotoran-kotoran silakan dipilih, lalu kalian bisa pulang. Hari ini silakan kalian pulang terus ke rumah, jangan singgah-singgah lagi ya. Nah, Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Jadi ingat tetap terapkan protokol kesehatan dengan 5M. 5M itu seperti yang sudah jelaskan ya, kita tidak usah sebut lagi. Rajin cuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi kumpul-kumpul bersama teman-teman. Pulang, tolong sampaikan salam hormat dari ibu guru untuk kedua orang tua kalian di rumah. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat siang anak-anak. Siap.